Semuanya keluarkan suaranya, bergemuruh ruangan ini, serentak keluarkan suaranya. Suara ibu dan bapak hadirin akan menjadikan saksi di yaumil qiyamah bahwa malam ini kita membacakan istighfar mengampun kepada Allah dalam rangka isra dan mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Ibu bapak angkat dua telapak tangannya, rapatkan barisannya. Karena telapak tangan kanan ada angka Arab 18, yang kiri 81, jumlahnya 99. 99 itu adalah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Surah 7 Al-A'raf ayat 180. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut salah satu dari Asmaul Husna tersebut. Tundukkan kepalanya, bersihkan hati dan pikirannya, lupakan hal duniawi untuk sementara. Ingat hal ukhrawi, karena sesungguhnya kita bakal mati. Ingat-ingat dosa kita kepada Allah. Bayangkan wajah ibu kita yang masih ada, yang sudah tua renta, lanjut usia, bahkan sakit-sakitan. Bayangkan wajah ayah kita yang terus bekerja mencari nafkah lahir batin anak dan istri. Mereka berkeringat berangkat pagi, pulang sore, terkadang malam, lusa 2 hari, seminggu, sebulan, bahkan ada yang tahunan. Mereka rela bekerja demi keluarganya. Bahkan orang tua kita rela tidak makan, rela kelaparan, rasa sakit dia tahan dan tidak memberitahukan kepada anaknya bahwa dia sedang sakit. Yang terpenting anaknya sehat, anaknya makan, anaknya jajan. Tapi kita sebagai anaknya terkadang kita melawan orang tua, bahkan berani membentak dan tidak nurut atas perintah orang tua. Kita tahu bahwa itu adalah dosa besar. Serajin apapun kita ngaji, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, sedekah dikeluarkan, zakat dikeluarkan, infak dikeluarkan, zariah dikeluarkan, ibadah kita lakukan, rajin istiqomah, namun kita durhaka terhadap orang tua. Jangan harap seluruh ibadah tersebut akan diterima oleh Allah, melainkan ditolak karena kita berbuat salah terhadap orang tua. Jangan sampai orang tua meneteskan air mata, rasa sakit, sedih, bahkan hatinya tergores oleh kata-kata anaknya yang menyinggung perasaan. Terkadang kita lebih baik berkorban untuk pacar kita, untuk bestie kita, untuk teman kita, untuk orang lain kita royal, berleha, bersantai, berpoya-poya. Ibu kita di rumah hanya ingin membeli beras 1 liter. Kita sebagai anaknya menjawab tidak ada uang, tidak ada duit melulu. Padahal kita sudah merepotkan ibu sejak kandungan 9 tahun, 9 bulan, 9 bulan. Kurang lebih kita 9 bulan dikandung oleh seorang ibu. Dia harus melahirkan, korban nyawa antara hidup dan mati. Dia menyusui sampai 2 tahun lamanya. Dia merawat, mengasuh, membesarkan, memberikan pendidikan. Dia korbankan segala-galanya untuk kita sebagai anaknya. Namun di saat kita sudah sukses, berjaya, banyak harta, dagang, bisnis, maju dalam usahanya, kita menelantarkan orang tua. Bahkan ibu
ibu satu bisa mengurus 10 anak, namun di saat ibu sudah lansia, 10 anak sudah dewasa, berumah tangga, punya usaha, rezeki, dan di mana-mana hartanya dia saling mengandalkan. Dilempar kepada kakaknya, kakaknya menolak, dilempar kepada yang kedua, keduanya menolak, dilempar sampai ke yang bungsu, sampai mereka mufakat, tidak mau mengurus ibu dan bapaknya yang sudah lansia, dimasukkan ke panti jompo. Dia asingkan orang tuanya. Padahal orang tua yang masih ada kita urus, kita jadikan jimat. Jauh kita jarak ke Wali Songo, nginap di Sultan Warasin Banten, minta saran kepada kiai dan ulama, bahkan berdatang kepada dukun agar maju sukses dalam usahanya. Namun kita melewatkan doa yang paling mustajab adalah orang tua. Bayang-bayang wajah ibu dan ayah kita, kalau kita belum sempat membahagiakan mereka, menggembirakan, menyenangkan di saat masih hidup, sekarang sudah tiada. Rajinlah bapak, rajinlah ibu, rajinlah dek, ngaji, ibadah dan bersedekah jariah khusus untuk keluarga kita yang sudah meninggal, agar mereka bahagia dan melipatkan kenikmatan di alam kuburnya. Bayangkan bapak wajah istri kita masih tidur, tapi mereka sudah bangun paling awal, tidur paling terakhir, bekerja siang dan malam tanpa pamrih seperti pembantu, tidak ada imbalan, tidak ada gaji, tapi istri kita rela ikhlas, ridho mengurus rumah tangga, melayani suaminya dengan sepenuh hati, bahkan pagi-pagi sudah nyapu, ngepel, mengurus anaknya mandi, berangkat sekolah dihantarkan, ditunggu, pulang harus masak lagi, melayani suaminya sampai sore, sampai malam, terus setiap hari, lupa dengan skincare, lupa dengan dandan, bajunya itu terus. Kita sebagai suami dengan seenaknya bilang kepada istri, kamu jelek, kamu bau, kamu tidak mandi, kamu tidak skincare, kamu tidak dandan, kamu seperti pembantu. Padahal kita yang sudah membuat istri kita seorang pembantu. Maka keluarkanlah rezeki bapak di saat pulang usaha kepada istri kita dengan sepenuhnya, terbuka, transparan, tidak ada kebohongan dan tidak ada perselingkuhan, karena doa seorang istri akan mustajab dijawab oleh Allah, menarik rezeki dan mudah dalam usaha dan bisnisnya kepada seorang suami. Jangan pelit terhadap istri, karena itu akan menjadikan rezeki kita akan jadi sulit dan pahit. Wahai istri, bayangkan wajah suami kita, mereka harus bekerja. Ibu tidak tahu suami kita itu makan di jalan dengan apa, dengan siapa, duitnya dari mana, apa sudah dapat atau tidak. Yang dipikirkan oleh suami kita adalah uang, agar pulangnya bawa duit untuk anaknya jajan, untuk istrinya resiko dalam rumah tangga. Tapi kita tidak membayangkan bagaimana usaha kita sebagai suaminya. Ada yang ke sawah, ada yang bertani, ada yang ojek, ada yang online, ada yang bawa mobil truk, bawa barang. Dan mereka harus tidur di pinggir jalan, mereka tidak mandi, bahkan kencing aja sembarangan, mereka makan seadanya karena mereka kumpulkan uang tersebut untuk menafkahi anak istri di rumahnya. Bayangkan bapak ibu anak kita yang masih kecil, jangan sering dikasih HP dengan alasannya malu sama tetangga, sama temannya. Orang lain punya HP, anak kita nggak punya HP, diberikan HP bukannya rajin belajar, rajin ngaji, rajin sholat, malah tiap hari dia main HP, pagi HP, siang HP, sore HP, malam HP, mau tidur HP, bangun tidur dia mencari HP, bahkan HP-nya diambil dia marah. Dia nangis, dia menjerit, dia amuk-amukan, dia berantakin rumah tangganya. Itu bukan kesalahan anak kita, tapi kesalahan orang tuanya yang telah memberikan HP kepada anak kita. Didikkan anak kita masuk ke pesantren agar mereka ngaji. Bayangkan wahai murid-murid santri-santri, wajah guru kalian yang selalu mendidik siang dan malam, berkorban tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan, ikhlas redho lillahi ta'ala, mengajarkan dan memanfaatkan ilmunya demi kesejahteraan, kemaslahatan, kemanfaatan, agar muridnya mempunyai ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Bayangkan bapak ibu, santri, adik semuanya, tetangga kita makan enak, kita makan hotdog, fried chicken, makan di Riches, restoran, bahkan paling termurah dan nasi padang 10.000, 11.000, 12.000. Lihat tetangga kita, ada yang belum ngebul tungkunya, ada yang belum masak, ada yang belum makan, belum kebeli nasi sampas mahal. Bahkan bantuan langsung tunai atau bantuan sosial, bansos, BLT diberikan kepada yang harus haknya. Namun orang fakir, orang miskin tidak kebagian. Justru yang kebagian adalah orang-orang kaya. Lihat aparat kita, RT, RW yang mengurus tetangganya, mengurus warganya.
Di saat ada keributan, RT yang dipanggil. Di saat ada perzinahan, RT yang dipanggil. Di saat ada pertempuran, RT yang dipanggil. Di saat ada tawuran, RT yang dipanggil. Tapi di saat mendapatkan rezeki BLT dan bansos, RT tidak kebagian. Bahkan RT tidak dikasih uang rezeki sepeser pun, dengan alasan RT pun juga punya, padahal dia yang telah memperjuangkan kita. Lihat TKM dan pengurus yang telah mengurus masjid ini. Sedemikian rupa dia mengadakan pengajian malam minggu, bapak-bapak. Bahkan jam 12 malam zikir bersama anak-anak muda. Malam Jumat pengajian anak muda lagi. Sabtu pagi pengajian ibu-ibu. Bagaimana caranya mensejahterakan masjid, memakmurkan masjid agar masyarakatnya sholat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Mengadakan pengajian, rajaban, buludan dan berbagai macam PHBI lainnya. Dari mana dananya? Dari mana sumbangannya? Berjuang bersama para RT, para pejabat, para ustadz, para guru, sehingga terlaksanalah rajaban malam ini. Ya Rabb, semoga pengorbanan kami dicatat amal ibadah oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Panjangkan umur kami yang berkah untuk ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kuatkan iman Islam kami, sehatkan jasmani dan rohani kami. Jembarkan diri rezeki kami, lancarkan segala dagang usaha dan bisnis kami, mudahkanlah dalam segala urusan kami. Jadikanlah keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah, yang diberikan keturunan yang soleh dan soleha, anak cucu yang bisa mengangkat harkat derajat orang tua yang berbagus segala khususnya agama. Sampaikan kepada kami rukun Islam yang kelima, ziarah ke tanah suci, mulia Ka'bah Baitullah Makkahul Musyarrafah, ziarah ke makamnya Rasulullah yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Maafkan segala kesalahan, kehilapan, kelemahan, kekurangan dan kelemahan kami. Ampuni dosa kami yang besar, kecil, terasa jauh, dekat, kelihatan, tidak terlihat, terutama ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah masih kami di waktu kami kecil. Terimalah taubat kami. Maafkan atas semua perbuatan yang kami lakukan. Kami menyesal dan kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hikmah peringatan Isra Mi'raj malam ini ya Rabb, berikanlah taufik hidayah agar senantiasa kami istiqomah dalam beribadah kepada Allah yang Maha Gagah, terutama saat waktu bisa berjamaah. Bapak-bapak, laki-laki, pemudanya di masjid, ibu-ibunya bisa sholat di rumah, bisa mengamalkan apa yang disampaikan pada malam ini dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua pengorbanan, khususnya Bapak Ibu panitia, Haji Romli dan panitia donatur lainnya yang telah sumbangsi sepeser 2 peser untuk pembangunan majelis taklim kami yang ada di Cangger Cigudeg. Semoga itu pengorbanannya dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Jangan nunggu nanti di akhirat, di alam dunia akan dapatkan keberkahannya. Semua yang hadir, berkah hidupnya, berkah ekonominya, berkah kehidupannya, berkah rumah tangganya, berkah usaha dagang dan bisnisnya, berkah segala-galanya. Selanjutnya ambil barakah doa Habib Gus miknya. Tafadhal Habib wala kalimatan. Doa dari Habib semoga menghantarkan menuju Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Astaghfirullah. Amin ya Allah. Astaghfirullah. Allah